komentar Bapak mengenai Pak Hasto sendiri yang sejak Pilpres begitu ya, atau sejak kita media tahu bahwa ada kisruh antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga PDIP, ini kan kerap sekali mengkritisi seorang Joko Widodo begitu. Bahkan Pak Hasto juga yang menarasikan ada 3 periode Jokowi, lalu mengatakan bahwa Jokowi berusaha begitu ya dalam hal yang ini tidak langsung begitu ya, ada upaya jelek yang kemudian akan dilakukan oleh Presiden ke-7 ini. Pak Sudarsono menanggapinya seperti apa? Kalau saya menanggapinya justru dari narasi apakah itu permintaan 3 periode, Pak Hasto kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa taat konstitusi bahasa beliaunya. Ya sebenarnya saya pun mendukung itu ya. Tapi dengan narasi terus terlalu berlebihan, ketidak hal-hal itu yang menurut saya sebenarnya kalau memang itu apakah betul apa salah, itu sebenarnya urusan elit, Mbak. Begitu itu tersampaikan kepada masyarakat, jadinya kontraproduktif. Karena apa kontraproduktif? Kalau Pak Jokowi menginginkan 3 periode, mohon maaf, itu kan tadi yang disampaikan. Tapi kita jangan lupa, ini bukan berarti saya membela, tidak. 2 periode saya setuju itu. Tapi narasi-narasi yang berlebihan di saat yang kurang tepat. Kenapa saya katakan saat yang kurang tepat? Bahwa tingkat popularitas saat menjelang akhir Pak Jokowi aja kalau tidak salah kan banyak dari media kita dengar kan sampai 80%. Ya. Artinya apa? Itu dicintai rakyatnya. Di saat dicintai rakyatnya yang 80%, kok malah beliau, Pak Sekjen kami mencekoki argumentasi penyampaian yang kontra dengan kemauan rakyat yang masih mencintai. Ya kerugiannya siapa? Lah ini saya juga mohon maaf ini Mbak Mila ya luar biasa kok. Apakah penyampaian ini saya ini terlalu berani atau apa? Justru itulah. Di saat popularitas rakyat masih mencintai, tapi di satu sisi beliau berpegangan konstitusi. Saya juga setuju ke konstitusinya. Tapi penyampaian-penyampaian yang mungkin terlalu dan sering, bahkan tidak hanya itu, mungkin ada embel-embel lain. Ya, mungkin waktu itu masalah MK lah, waktu itu banyaklah mungkin penyampaian SMK lolos karena ini keponakan saudara, terus ada kecelakaan yang di tol umur 17 nggak pegang ini, itu ya terjujurnya masyarakat pasti ke arah Gibran dan sebagainya. Berikutnya banyak hal sampai tadi yang pernah kita ulas di awal. Sekjen partai cuma ketemu dengan mantar pacang Kaisang. Mohon maaf, padahal di saat itu kita punya pertemuan itu kan pilkada kita banyak yang sakit dalam artian yang kalah. Saya kader di akar rumput di daerah, bisa saya bertanggungjawabkan, Pak. Luka-luka di organisasi ini kan banyak. Di saat proses pileg ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Di saat proses pilkada ada yang terekomendasi, ada yang tidak. Yang tidak ya sakit hati, yang terekomendasi. Yang terekomendasi pun juga ada 2 permasalahan. Yang jadi syukur alhamdulillah, yang tidak jadi juga meninggalkan luka. Keluarga, masyarakat, citra. Lambok ya momen-momen kesempatan daripada nemui Felicia Tisu, hei kader partaiku, ayo partaiku seperti ini, kita introspeksi bersama, ya kan? Apa-apa sih temuan kita menyongsong 2029? Ini kok kami menceramai sekjen, yo kami kualat nanti. Tapi kan menurut saya, sebenarnya banyak masyarakat kader partai yang berani, yang mungkin berpendapat seperti saya, tapi mungkin pada tidak berani. Saya berpikir Mbak jauh-jauh dari Pemalang ke Jakarta ini berani menyampaikan. Pemikiran saya apa? Lah kalau kita siapa lagi? Begitu yang lain tidak ada, ya wis tak mengawali. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan yang selama ini mungkin di hati teman-teman yang tidak mampu atau tidak mau menyuarakan, semoga setelah ini ayo, karena sekjen juga manusia. Sekjen juga bukan malaikat. Artinya apa? Yang diputuskan, yang disampaikan sekjen itu juga bukan Al-Quran. Pasti juga ada kesalahan. Termasuk juga mungkin saya sepakat Pak Sekjen kami mengkritisi Pak mantan Presiden ke-7. Saya juga sadar
beliau juga bukan malaikat. Mungkin ada hal-hal kealpaan, kesalahan, ya karena beliau manusia. Tapi jangan dimunafikkan. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang 2 kali memimpin, yang sudah banyak jasanya, kok terlalu dipukul, dihantam, bahkan seakan-akan ekstrim bagi saya. Di mata para pembenci Jokowi, ya ini bukan saya kok mati-matian membela, mboten, sebagai masyarakat saja. Untuk para pembenci Jokowi seakan-akan apapun yang dilakukan kok Jokowi ini kok serba salah. Nek perlu ini saya ulang lagi, Pak Jokowi kencing saja dianggap salah. Kenapa kencingnya Pak Jokowi berdiri nanti wah dikira nggak sopan. Lah kalau nanti Pak Jokowi kencingnya duduk, Jokowi itu lanang apa wadon sih, nanti juga salah lagi. Ini hanya bahasa saya, Mbak, bahasa pribadi saya yang, aduh kok kasihan banget Pak Jokowi. Padahal kita harus junjung tinggi, kita hormati, kita bangga, ya kita syukuri beliau kemarin dengan baik memimpin Republik ini. Itu jadi mohon ini juga nanti bisa dicerna secara utuh bahwa penyampaian apa sesuai dengan pertanyaan Mbak Nila ya. Risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka.